Nggak jualan? Jualan apa? Bangku? Bangku, iya, bikin dulu. Lagi dipesen nih. Oh, lagi dipesan. Ada yang pesan ya? Iya. Berapa jualnya, Mbah? Ya, tergantung ukuran. Tergantung ukurannya. Kalau itu yang Mbah dudukin berapa? Kalau sekian ini 50. 50.000. 50.000, ya Allah. Ini enggak kuat cuma kalau lainnya kampung sini sampai 70. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang ada di Gurah teh. Besuk. Di Gurah. Desa Besuk, Kecamatan Gurah. Oke, ini dengan Mas siapa? Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi punya akun TikTok guys, sosial juga namanya. Sandi Satria. Oh, Sandi Satria. Iya. Ini Mas Rizky. Udah kenal. Udah kenal lah. Beliau adalah mempunyai konten sosial juga di YouTube. Nama YouTube-nya Rizky Kentang. Ya. Ini Mbak Vita. Mbak Vita punya akun TikTok juga untuk sosial juga namanya. Novita Plus 99. Tuh, jangan lupa di follow ya guys, karena insya Allah kita berempat satu misi, yaitu bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk sesama umat manusia. Ya. Iya. Jadi sekarang kita mau ke Mbah Paisan. Mbak Paisan ini yang tinggal di Semak Tengah Belukar. kebun tebu. ya di Tebu guys. Waktu itu aku datangnya malam-malam, jadi aku janji aku pengen datang siang-siang, aku mau lihat kondisinya seperti apa, karena waktu malam nggak kelihatan ya Mbak. Nih karena kita keburu malam, jadi kita nggak bisa ngelihat suasananya guys. Jadi kita apa adanya aja, karena dapat informasinya juga baru tadi dari Mbak Vitanya. Jadi kita mikir ya udahlah langsung aja. Gitu gelap. Jadi buat kalian penasaran, ikutin vlog aku terus guys, dan jangan lupa di subscribe, like, share, perhatiin Novian tidak Abah Ismail official. Dadah guys. Jadi masuk ke semak-semak guys, di sini guys jalannya. Rizky. Kalau malam nggak kelihatan. Iya. Malam ngeri banget. Mbahnya ini senang banget kalau kita datang guys, ditengok tuh dia senang banget. Jalannya lumayan jauh. Jauh ya? Masuk ke dalam. Masuk banget. Malam-malam serem. Ngerti banget. Tuh guys, kita waktu itu malam-malam datangnya. Bisa bayangin kan seseram apa? Pedih. Oh itu ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak maaf. Damel nopo, Mbak? Gamelan, bangku. Oh, bangku. Nih, jadi mbahnya lagi bikin bangku. Bikin bangku guys. Mbah mau kemana? Sini, tempatnya sini kan. Oh, bisa pesan dulu. Bisa. Nih guys, nih tempatnya kayak gini. Ini mbahnya tinggal di sini kan, kita malam-malam tuh nggak kelihatan. Mbah nggak jualan hari ini? Iya. Nggak jualan? Jualan apa? Bangku? Bangku, iya, bikin dulu. Lagi dipesen nih. Oh, lagi dipesan. Ada yang pesan ya? Iya. Berapa jualnya Mbah? Ya, tergantung ukuran. Tergantung ukurannya. Kalau itu yang Mbah dudukin berapa? Kalau sekian ini 50. 50.000. 50.000, ya Allah. Ini enggak kuat cuma kalau lainnya kampung sini sampai 70. Oh, Mbak udah
makan belum? Sudah. Udah belum ya? Sudah. Makan ya bareng kita ya. Makan bareng ya? Nih kita bawakan nasi. Makan bareng-bareng. Sama Bang. Nih Mbah, makan nih Mbah bareng yuk. Ayo Mbak, sini Mbak. Bareng-bareng Mbak. Nih Mbah, yuk Mbah. Duduk sini Mbak. Yuk duduk yuk, makan. Jadi ini adalah ayam rempah yang Mbak Vita jual. Lokasinya ada di Pare. Kampung Inggris, guys. Ada Instagramnya ya, Mbak? Iya, ayam rempah Surabaya, Pare. Makan yuk, Mbak. Kita camping, guys. Ini adalah sungai-sungai mengalir, ya sungai mengalir lah ya. Nih, jadi mbahnya mandinya di sini ya. Kita kalau malam-malam nggak bisa lihat, ini bisa ngeliat, ya ampun airnya enak banget jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys, di sini mbahnya mandinya di sini. Jadi mbahnya itu tinggal di sini, terus dilingkarin dengan sungai, gitu. Jadi kalian bayangin dong, mbahnya tinggal di semak-semak yang isinya semua hutan. Nggak ada sama sekali tetangga, orang lain, atau suara-suara radio, suara TV, karena di sini jauh dari warga sekitar dan tidak ada penerangan cahaya sama sekali, otomatis tidak ada listrik ya. Itu. Tapi mbahnya masih kayak bersyukur, masih kayak semangat apapun itu keadaannya, tetap disyukuri sama mbahnya tanpa mengeluh. Tapi maaf, mbahnya itu kayak agak depresi karena ngomongnya udah kayak ngelantur-ngelantur gitu. Dan katanya mbahnya ada keluarga ya Mas ya? Iya. Desa sebelah. Di desa sebelah katanya punya keluarga, tetapi nggak cocok, nggak pernah dibujuk juga untuk datang ke sana. Kasihan sih, memprihatinkan, karena kesiannya masih mending kalau mbahnya tinggal berdua ya, maksudnya ada teman ngobrol lah ya. Ini sama sekali mbahnya tidak punya teman ngobrol sama sekali, jadi mbahnya benar-benar sendiri tanpa ada arahan, makanya ngelantur ngomongnya tadi tuh guys. Jadi kalau minum Mas air ini kali ya Mbak, kalau minum Unjuk. Tuh ya, betul pundi, Mbak. Ya, air kali. oh iya sungai tadi. iya kan, betul, minumnya air sungai. Minum air sungai guys, sedangkan ini suka ada yang buang air, kayaknya kan ini kan mengalir di sini. Otomatis ada yang pipis, ada yang buang air, diminum sama mbahnya. Sering ada yang lewat. Katanya menenangkan diri. Wah Mas, tapi menenangkan diri kalau begini bertahun-tahun juga stres lah, nggak tenang. Tambah stres. Nggak ada teman curhat. Gitu guys. Nah, dan di sini banyak semut. Maksudnya di mana-mana semut, dan mbahnya menaruh makanan juga sembarangan ya Mas. Jadi nih kayak gini guys tuh. Jadi pemancing semut. Semut merah, iya, sisa-sisa makanan nggak dibuang sama mbahnya. Jadi dari tadi aku duduk disemutin terus. Gitu guys. Tenang banget lagi. Tenang banget. Nah sekali lagi kan banyak kemarin ngomong terkait tidak dapat bantuan ya Mas ya. Iya. Tidak dapat bantuan nih, aku minta tolong banget, semoga ada yang mengenali mbahnya dan ada instansi yang terkait untuk terketuk hatinya dimanapun itu ya yang menonton tayangan ini, dibantu yuk untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya. Kenapa? Semoga yang mendapatkan hak seutuhnya adalah mbahnya seperti ini, apalagi sebatang kara. Kita mempunyai hak asasi manusia yang sama,
HAM yang sama, dilindungi oleh undang-undang. Masa sih katanya negara sudah merdeka ya, tetapi masih ada orang telantar seperti ini gitu. Ya mbok, sama-sama kita pedulikan sebagai manusia ya. Hatinya harus dibuka, pikirannya harus dibuka, memanusiakan manusia sesungguhnya. Memperlakukan manusia sebagaimana memanusiawikan manusia. Karena kalian gak akan bisa kebayang mbahnya tinggal di sini sendiri, beralasan yang seadanya, dan tidak ada teman sama sekali, tetangga nggak ada. Ini di semak-semak yang buat aku jauh banget kemana-mana. Gitu, bodoh-bodoh ke warung, warga sekitarnya jauh. Jadi tadi kan mbahnya sempat aku tanya, udah makan belum? Mbahnya bilang udah, tapi makannya aja lahap, berarti mbahnya menutupi ya mas ya. Gitu mungkin, iya sabar banget dan menerima keadaan seperti ini gitu. Mbak Vita mau tanya yang tadi itu ya, Mbah. Anak bagus. Mbak Vita yang tanya. Mbah, sing kapan hari ini ku lho Mbah sing jenengan diviralaken terus malah dituduh jual ubi Mbah. Gimana Mbah? Bung. Oh bung ya Mbah. Oh anak, bung teh. anak bambu. Oh, oke. Okay. Itu anak bambu. Bilang gimana Mbah? Ya itu saya nggak terima sama namanya siapa itu Arif itu. Bilang apa dia? Yang itu ngomennya itu salah. Dia bilang katanya Mbah dituduh mencuri ubi ya? Bukannya begitu, tapi kan itu tunas bambu itu kan mencurigakan. Oh, oke. Okay. Kalau saya ngambilnya dari pinggir ini, tepi-tepi sungai ini, ini milik irigasi. Jadi kalau misalnya tanaman ke kali itu salah, gitu. Kalau sungai itu bisa lebar tapi nggak bisa sempit. Sama juga. Mbahnya pintar. Itu terus saya yang nggak puas itu. Yang nggak suka. Iya kan. Komennya itu komen mencurigakan. Kalau misalnya ada orang kehilangan itu tunas bambu. Masa kan misalnya Mbah ya? Itu berarti kan Mbah. Iya. Ya cuman gitu aja. Nih ya. Ini Kan aku Mbak nggak masuk. Nggak boleh kayak Iya, gitu ya. Nggak masuk akal. Nih ya buat kalian. Saya bilang ya apa adanya aja. Dek, ya, keberadaan saya di sini. Kan sosialisasi Anda itu kurang tepat. Jangan gitu. Mbahnya masih sopan ngomongnya. Saya ini apa aja tuh ngerti, bidang apa agama juga ngerti, politik itu saya ngerti, tapi politik saya tidak ikut berpolitik, mengerti aja politik. Mengerti aja, tidak ikut campur ya. Ya sebenarnya saya itu sama perangkat-perangkat itu berani juga. Coba kalau sepertinya saya itu, kalau di data itu nomor 1 murni di kampung. Tapi kenapa yang punya lembu 1, 2 punya mobil kok dapat itu bantuan? Iya, jadi keserannya itu sasarannya ya, salah lah. Asal suka saja gitu. Oke, jadi sekali lagi nih untuk yang memfitnah kondisi mbahnya janganlah seperti itu ya. Kalau emang tidak bisa membantu orang lain atau tidak bisa membantu mbahnya, tolong jangan menyakiti orang lain. Buat apa sih kita menyakiti orang lain? Ya, hidup cuma satu kali, kalau nggak suka udah aja tutup mulut, ya tutup mata, tutup tangan, tutup telinga, udah nggak usah menyakiti orang lain. Karena kodratnya manusia adalah tidak ada yang sempurna. Sekali lagi tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Tetapi insya Allah saya tidak berusaha untuk menyakiti orang lain. Saya di sini benar-benar real tanpa settingan yang saya lakukan. Ketika saya melakukan sesuatu, insya Allah itu karena Allah, bukan karena penilaian manusia. Jadi sekali lagi, untuk kalian yang menonton tayangan ini, jangan pernah menyakiti siapapun, apalagi memfitnah dengan menuduh mencuri dan lain-lain. Buat saya itu sangat tidak etis dan tidak manusiawi ya. Tolong hati dan otaknya juga dipakai berbarengan, jadi sinkron ya. Jangan sampai cuma otak yang dipakai tapi hati nggak dipakai. Ketika kalian melakukan sesuatu, lakukanlah karena hati dan otak yang jalan. Jadi bukan karena otak aja. Jadi Mbah masih dendam nggak sama orang itu? Siapa? Sama yang fitnah Mbah maling itu? Ya saya enggak dendam. Enggak dendam tuh. Saya enggak punya rasa dendam itu tidak.
Nah, untuk yang kedua, untuk instansi yang terkait atau perangkat yang ada di sini minta tolong ya. Sebagai manusiawi nih, kita bisa memanusiakan manusia sesungguhnya. Maaf banget, apakah layak tempat tinggal seperti ini? Apakah ini dibilang tempat tinggal yang layak untuk namanya manusia? Kan enggak ya, apalagi si mbahnya udah bertahun-tahun hidup di sini, masa sih nggak ada bantuan atau jalan keluar seperti apa baiknya gitu. Sekali lagi, di sini saya hanya ingin membantu mbahnya menemukan jalan ya. Mbahnya sama seperti kita, sekali lagi mempunyai hak asasi manusia yang sama. Jadi tolong aparat setempat yang mewakili pemerintah, tolong segera dibantu. Ini seperti apa jalan keluarnya. Tidak ada kata terlambat, sekali lagi. Ini tahun 2021, mbahnya ini sudah menjalankan bertahun-tahun dengan kondisi seperti ini. Tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki keadaan mbahnya. Ya, karena kalian kebayang, coba aja nih salah satu tinggal di sini 1 malam aja rasanya seperti apa. Kan pasti jujur tidak sanggup ya. Saya aja bukannya tidak bersyukur atas apa yang saya miliki, tetapi kondisinya mungkin akan membuat saya depresi ya. 1 hari atau 1 minggu, bahkan ini bertahun-tahun gitu. Ya, semoga ada tindakan lebih lanjutnya seperti apa ke depannya. Ya Mbah, dapat penanganan dan kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Mas Rizky, ada mau ditambah sini Mas? Ini adalah Mas Rizky guys. Nah, ini gimana tanggapan Mas Rizky nih? Aku sih kesini udah 2 kali Mas. 2 kali ya. Layak nggak Mas kayak gini Mas? Ya memang kalau seperti ini kita lihat ya, kita bicara dari hati. Dari ya. hati, betul. Dari hati memang kalau kondisi seperti ini memang saya sendiri jujur tidak sanggup ya, beneran. betul. Ya mungkin butuh kepedulian sesama lah intinya, Betul. seperti itu. Kita harus peduli ke Gotong sesama. royong lah Gotong Mas. royong. Gotong royong udah paling utama. Ayo cari jalan keluar nih, ayo yuk seperti apa nih jalan keluarnya gitu. Jangan sampai tutup mata dengan warga sekitar, jangan sampai seolah-olah tidak peduli, tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi. Sedangkan ini ada di wilayah ini gitu loh. Masa sih yang Mbok dibiarkan gitu. Tolonglah ya. Ya mungkin dengan adanya tayangan ini ya, mungkin siapa aja yang nonton bisa sedikit peduli lah. Peduli. Dari hatinya juga bisa sedikit merasakan apa yang mbahnya rasakan. Oke. Dan buat kalian juga mungkin yang ingin menyisikan dananya, boleh banget ke salah satu dari kita. Pokoknya siapapun, insya Allah 1 perak pun akan menjadi amanah ya. Karena buat saya pribadi, saya juga nggak mau dari 1 perak itu pada saat saya di akhirat saya ditarik lagi sama Allah, itu saya nggak mau. Jadi apapun yang kalian berikan insya Allah menjadi amanah dan pertanggungjawaban saya di akhirat kelak gitu guys. Jadi boleh hubungin Mbak Vita atau Masnya. Ini Masnya Instagramnya apa? Sandi Satria P. Sandi Satria. Sandi Satria P. Pokoknya siapapun kalian bisa hubungi. Ada Mbak Novita juga, kalian boleh cek di akun TikToknya, boleh dilihat itu kontennya banyak banget yang peduli akan sesama, karena kita di sini satu misi, visi misi mengedukasi untuk berbuat kebaikan sama sesama umat manusia, siapapun itu guys. Nggak harus kita kenal menolong orang, tetapi peduli itu cuma dari hati gitu. Jadi ketika kita membantu itu tanpa alasan. Jadi membantu itu tidak perlu menunggu kaya atau miskin, tetapi membantu itu tanpa batas, dan lakukanlah secepat mungkin gitu. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Ya, itu aja sih. Karena kebaikan nggak boleh tunda. Umur kita nggak ada yang tahu. Kita bisa 1 menit lagi, 5 menit lagi, besok, lusa, kapanpun Allah bisa memanggil kita. Yang kita bisa lakukan apa? Memperbaiki hidup kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Ibadah, berbuat kebaikan, karena itu yang akan kita bawa. Ibadah, amal kebaikan kita di dunia ini gitu ya Mas. Ya benar sekali. Terima kasih Mas Rizky udah turut serta membantu. Jadi aku di Jawa Timur banyak banget orang-orang baik yang turut serta membantu aku dalam mencari orang-orang hebat luar biasa seperti mbahnya ini. Kenapa aku bilang luar biasa? Karena aku belajar banyak dari mbahnya, rasa bersyukur, rasa untuk tetap sabar dan pantang untuk meminta-minta. Karena buat saya ketika orang usaha apapun itu yang penting halal dan tidak meminta-minta, itu saya akan acungkan jempol gitu. Oke guys,
Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kalian bisa terinspirasi atas apa yang kita lakukan ya Mas ya. Bukan cuma saya, bukan cuma Mas Rizky, Mbak Vita, dan Mas Ferdi. Oh Mas Sandi, maaf. Mas Sandi, pokoknya siapapun itu mempunyai cara masing-masing untuk berbuat kebaikan. Saya seperti ini, Mas Rizky seperti ini, Mas Sandi seperti ini, Mbak Vita seperti ini. Pokoknya semua yang punya cara masing-masing. Setidaknya lakukanlah yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kalian, guys. Jangan jauh-jauh dulu ke sana ke sini, yang terdekat dulu di daerah kalian, ya guys. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi minta tolong dukungannya dengan cara di-subscribe Pratiwi Novianti dan Rizky Kentang. Saya undur diri, terima kasih banyak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu. Dadah guys.